berhubung Kak Arin juga masih terkendala jaringan, kita akan mulai dari Kak Luna. Apakah Kak Luna sudah siap? Oke, sudah siap Rahmat. Ya, baik. 15 menit ya Kak dari sekarang. Oke, langsung aku mulai saja. Pertama-tama mungkin mau apresiasi sebesar-besarnya buat teman-teman dari bidang HPDD karena sudah mempersiapkan pre-proposalnya dengan baik. Terutama buat Dharma yang sangat bersemangat ya jam 3.40 pada malam hari ini menyampaikan materi-materi dari HPDD. Nah, di sini ada beberapa hal mungkin yang pengen aku konfirmasi dan juga tanyakan dan juga pengen tahu jawabannya dari kalian. Yang pertama adalah APDD ini kan aku rasa ya dari tadi dari banyak bidang yang dipaparkan merupakan bidang yang diandalkan untuk membangun citra yang baik dan juga menarik banyak peserta mau panitia maupun peserta dari fungsionaris dari IKM UI gitu untuk mengikuti dan berpartisipasi di BWP. Nah, kalau dari teman-teman HPDD sendiri, em, konsep branding seperti apa sih yang pengen kalian bangun terhadap BWB tahun 2022? Oke, saya ingin menjawab di mana kita konsep brandingnya itu hype, di mana kalau bisa dilihat kalau mau ada event berarti sebenarnya ada teaser dan kayak coming soon biar orang-orang tertarik dengan kegiatan tersebut. Contohnya kalau saya ambil contoh ini ya film Marvel di mana sebelumnya ada sesi hype di mana dikeluarkan teaser, trailer dan lain-lain seperti itu kira-kira. Oke, konsep hype ini berarti maksudnya penuansaan kah atau gimana? Iya, bisa dibilang penuansaan. Oke, penuansaan. Nah, coba kalau kita lihat proker-proker yang lain sepertinya udah banyak ya yang melakukan penuansaan. Nah, apa yang bikin penuansaan BWB itu spesial? Penuansaan BWB spesial di mana itu ada di inovasi divisi sebenarnya, di mana kita akan berkoordinasi dengan Adkesma di seluruh BEM fakultas untuk penuansaannya jadi lebih luas gitu publikasinya, karena tahun lalu memang bisa dibilang kalau dilihat dari survei yang saya tanya-tanyakan orang-orang itu orang-orang kurang tahu adanya BWB UI 2021 yang tahun kemarin. Oke, kenapa sama Adkesma? Karena Adkesma sebagai tempat di mana publikasi yang dapat mereka yang memegang grup fakultas maba, grup maba untuk grup maba untuk tahun 2022, kira-kira kayak gitu. Mohon maaf. Oke, jadi Adkesma karena nanti mereka yang menjadi penyalur informasi ya untuk mahasiswa-mahasiswa baru di tahun 2022. Iya, benar. Oke, nah terus mungkin aku mau masuk ke masing-masing divisi ya. Pertama dari divisi Humas nih. Oke, mungkin boleh on mic dulu penanggung jawab dari divisi Humas. Halo Kak. Oke, ada Rudi dan Rudi aja. Ya. Oke, Rudi. Nah, mungkin Rudi boleh jelasin sedikit peran pentingnya divisi Humas di BWB UI itu apa sih kalau menurut kamu? Kalau menurut aku Humas itu kan jadi sebagai penyambung dari antara BWB sama ke masyarakat UI-nya. Jadi Humas itu berperan penting dalam menjadi media komunikasi dan Humas juga bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi mengenai BWB UI kepada maba-maba gitu Kak. Dan Humas pun akan menjadi garda utama dalam menjadi sebagai penanggung jawab komunikasi gitu dari masyarakat UI ke BWB gitu Kak. Oke, intinya adalah penanggung jawab komunikasi ya. Nah, komunikasi yang kamu maksud di sini, apakah hanya menyampaikan informasi atau juga Humas ini sebagai pihak yang menjadi copywriter dari konten-kontennya BWB? Betul Kak, kalau Humas juga memiliki peran gitu dalam membuat copywriter dari konten-konten di BWB UI. Jadi sebelum ada buat kontennya, kita Humas bakal merancang briefnya dan nanti akan disalurkan kepada
desain dan pubdoc gitu Kak. Jadi kita akan bekerja bersama-sama gitu dalam HPDD. Oke, nah berarti mungkin kalau begitu bisa di-highlight juga ya. Salah satu deskripsi penting kerja dari humas itu adalah membuat tulisan dari, mungkin caption ya, dari konten-konten yang di-post oleh BWB. Nah ini kayaknya sepertinya belum ada ya di deskripsi kerja humas, atau mungkin aku salah baca. Iya Udah benar, ada belum? mungkin akan dievaluasi lebih lanjut ya Kak kalau masalah itu. Oke, nanti mungkin boleh ditambahkan ya di deskripsi kerjanya. Oke, terus juga mungkin ini minor, cuman aku menemukan banyak sekali kalau di bagian HPDD nih tahunnya belum diganti nih guys, masih 2021 nih dari ada di parameter keberhasilan, terus juga untuk deskripsi masih banyak yang 2021 gitu. Ini itu nanti bisa diganti. Oke, terus, nah ini aku agak bingung nih dengan salah satu job desk dari staf humas, yaitu menjadi moderator yang bertanggung jawab terhadap flow percakapan dalam grup. Nah, gimana tuh? Bukannya itu tugasnya dari evaluasi dan apresiasi? Atau kenapa nih jadi job desk kalian? Mungkin saya butuh jawab yang mungkin nanti akan dilengkapkan oleh Rudy, di mana kita sebagai kan kita yang pertama kali menghubungi Adkesma untuk publikasi di grup-grup. Nah, hal itu menjadikan kami Humas sebagai bisa dibilang moderator pertama yang membuka percakapan dalam grup terutama BWB tersebut. Kayak gitu kira-kira Kak. Oke, oke. Jadi perannya nih sebagai moderator itu berarti maksudnya yang mengecat duluan gitu atau gimana? Membuka obrolan gitu? Iya, bisa dibilang begitu Kak. Oke. Oke. Hmm, ya mungkin sekarang aku mau bahas yang dari contingency plan ya. Dari dari mungkin dari bidang HPDD secara keseluruhan udah cukup komprehensif dari bagian contingency plan-nya. Nah, em, yang mau aku tanyakan nih, kenapa kalau di bagian desain itu staffnya ada 3 ya? Kalau di Humas tadi staffnya ada berapa ya? Ada 3 juga. Ada 3, Humas 3, desain 3, publikasi ada berapa? Untuk online 5 dan offline 6. Online 5, offline 6. Nah, kenapa tuh? Bagaimana mekanisme kalian melakukan penentuan apa ya? Pembobotan jumlah staff ini? Oke, mungkin saya jawab dari yang paling terbaru, di mana tahun lalu memang Pubdoc itu ada 5 staff, tapi tahun ini 6, di mana pada offline tersebut karena saya sendiri kemarin dari DKV karena setelah melakukan syuting menyadari bahwa adanya kita membutuhkan backup, di mana alasan kenapa di mana dua staff pertama itu megang live stream, dua staff kedua selanjutnya bantu live stream dan dokumentasi, dan yang dua staff lainnya itu full dokumentasi acara, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi butuh lebih banyak tenaga untuk pengambilan gambar selama offline ya? Iya benar Kak. Oke, nah terus untuk desain sendiri nih, dilihat dari beban kerjanya sepertinya nih desain cukup berat ya, karena nih ada banyak uraian desain apa aja nih yang harus dibikin. Nah, kenapa menurut kalian 3 orang itu cukup untuk jadi staff desain? Karena divisi desain sendiri itu kita emang bakal ada template, dan apabila template itu sudah berjalan, saya kira cukup untuk 3 orang desain. Makanya nanti kita memang agak strict di bagian oprek staff untuk staff BWB ini, kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kalian dapat staff yang saya pendaftarnya kurang nih untuk panitia, dan kalian mendapatkan staff yang mungkin dari kemampuan desainnya masih kurang gitu. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Kalau dari pertama kita memang bakal mengasih
job desk sesuai kemampuan staffnya ya. Tetapi apabila emang mohon maaf saja ya, apabila mungkin ada tiba-tiba kemampuannya kurang atau bagaimana, kita akan kasarnya memberikan kasarnya apa ya, pelatihan kayak upgrading desain untuk staff tersebut demi memenuhi kebutuhan desain yang ada gitu kira-kira. Kalau untuk kurangnya staff desain, saya ada namanya UI Design Community. Di situ kita bisa ngambil staff dari situ apabila kekurangan staff divisi desain. Oke, sip. Nah, oke, bisa nanti lagi ya. Mungkin sekarang aku mau tanya ke publikasi. Boleh halo-halo dulu, siapa PJ-nya dari publikasi? Ada 2 orang ya, PJ dan Bapak PJ. Oke, PJ-nya Raffi. Raffi siapa panggilannya Raffi? Abid, Kak. Siapa? Abid. Oke, Abid. Abid dan Itu. Abid dan Vito. Oke, nah di sini aku lihat di deskripsi kegiatan kalian ada publikasi konten hari besar dan publikasi leadership. Nah, kenapa kalian ambil spesifik ke leadership? Bagaimana itu berkorelasi dengan nilai-nilai yang dibawa BWB 2022? Kan nggak ada tuh nilai leadership. Aku lihat kan nilainya komunikatif, kontributif, dan satu lagi inisiatif ya. Paling gini sih Kak, kalau buat konten kayak gitu misalkan tadi kan kalau hari besar itu ya sekedar kayak misalkan kita kan biasanya kalau ada acara itu suka ngucapin hari besar di hari-hari tertentu gitu kan. Dan kalau yang masalah leadership-nya itu yang nilai murni dari para staff gitu Kak, yang sama yang edukasi gitu. Gimana maksudnya? Nilai mungkin boleh dijelasin lagi maksudnya nilai murni dari staff itu gimana kah? Mohon maaf, saya mungkin bantu jawab kali ya. Di mana dalam setiap staff dari BWB terutama HPDD ini memang harus memiliki nilai leadership yang akan ditentukan dari requirement staff, dan hal itu menjadikan bercabang lagi menjadi 3 nilai selanjutnya, yaitu yang komunikatif, inisiatif, dan kontributif. Jadi leadership memang udah jadi patokan awal kira-kira kayak gitu Kak. Oke. Nah, patokan awal ini reference-nya dari mana Kak? Apakah dari nilai-nilai PSDM atau nilai-nilai BMUI atau dari mana nih nilai leadership ini diambil? Dari nilai bisa dibilang nilai BMUI, di mana nilai leadership ini memang udah dari dasar dari suatu keberorganisasian gitu kira-kira Kak. Oke. Cuman memang nilai leadership ini tidak tertuang secara resmi ya sebagai nilai PSDM atau nilai BMUI gitu ya? Iya, benar. Oke. Nah, mungkin sedikit saran dari aku nih. Untuk publikasi-publikasi yang edukasi seperti ini, sepertinya nggak usah dibatasi tentang satu tema tertentu gitu. Mungkin bisa aja kalian lebih ke arah publikasi edukasi soft skill gitu. Kemudian nanti biar selama perjalanannya kalian bisa fleksibel gitu menentukan apa aja yang perlu kira-kira yang cocok atau sesuai untuk dikaji atau diberikan infografis atau informasi-informasinya yang menarik gitu di BWB. Karena kayak aku melihat kalau misalnya tiba-tiba leadership nih, cuman kita kan nilainya maksudnya tidak secara eksplisit tertuang ya kalau leadership ini nanti akan jadi komunikatif A, B, C, D, E gitu. Jadi mungkin bisa lebih luaskan lagi untuk publikasi-publikasi kontennya. Dan ini nih, aku melihat juga pasca hari H katanya kalian mau bikin after movie nih. Apa sih fungsinya ada after movie setelah acara?
Saya mungkin bantu jawab ya, di mana after movie ini berfungsi sebagai memberikan kesan akhir bahwa BWB ini adalah suatu kegiatan yang kasarnya berkesan gitu bagi para pesertanya dan staff-staffnya, kira-kira kayak gitu Kak. Oke, berkesan. Mungkin ada yang mau nambahin tadi barusan? Ya Kak, mau nambahin jadi selain emang nambah kesan buat si pesertanya, kita juga pengen setidaknya dengan adanya after movie itu jadi bukti bahwa segala kegiatan yang emang udah dijalankan tuh terdokumentasikan dengan baik gitu Kak. Jadi kayak apa yang sudah kita jalanin semuanya tuh ada jadi satu di after movie yang nanti di akhirnya bakal dibuat juga gitu Kak. Dan nanti benar kata Dharma tadi bakalan jadi kesan tersendiri juga buat pesertanya gitu Kak, karena semua acaranya jadi para pesertanya bisa lihat apa aja yang udah mereka ikutin selama rangkaian itu berlangsung. Oke. Jadi kalau aku tangkap adalah fungsi dari after movie ini adalah untuk merangkum ya, secara visual gitu kegiatan apa aja yang sudah dilalui di BWB. Oke, mungkin aku titip aja buat after movie ini. Menurut aku ini apa ya, sebuah branding yang menjadi krusial dari tahun ke tahun karena orang melihat seberapa bagus sih acara kita, seberapa seru sih biasanya dari dokumentasi dan output acara gitu kan, yang bisa dilihat secara nyata. Dan ini juga sebenarnya tadi mungkin aku tanya pertama adalah gimana cara membangun branding di depan seluruh IKM UI kalau BWB ini acara yang worth it gitu. Mungkin kalian bisa menggunakan instrumen after movie atau mungkin testimoni dari tahun-tahun sebelumnya. Atau mungkin juga bisa kayak apa ya, live IG atau apa yang bisa kalian gunakan gitu untuk membuat BWB ini menjadi acara yang menarik gitu. Di samping dari desain yang bagus dan juga misalnya acara yang dimajukan atau juga pre-event gitu. Jadi semoga instrumen yang ada di dalam bidang HPDD bisa dimaksimalkan juga untuk mempromosikan BWB ini di IKM UI. Oke, mungkin dari aku itu aja, bisa dilanjut ke penguji selanjutnya. Thank you teman-teman HPDD. Makasih Kak. Baik, terima kasih Kak Luna atas saran dan masukannya. Selanjutnya kita lanjut untuk sesi bidding berikut, yaitu Kak Arif. Apakah Kak Arif sudah siap, Kak? Aman. Ya, baik. Waktunya 15 menit ya, Kak, dimulai dari sekarang. Oke, 15 menit. Habis itu mungkin istirahat 10 menit kali ya. Buat sahur mungkin kayaknya dari HPD ini belum bagian. Ya udah, selamat pagi semuanya. Balik lagi, gue mungkin mau ngebahas sedikit soal dari RAB-nya dulu ya. Dari pertama ini poster A2 nih dari divisi desain. Itu poster A2 tuh maksudnya mau gimana ya konsepannya? Oke, saya bertanggung jawab. Di mana poster A2 ini kita salah satu bentuk game changer dari BWB tahun ini. Di mana poster A2 ini bersisikan poster kayak acara publikasi BWB yang akan ditempel di setiap kantin fakultas. Kira-kira kayak gitu. Makanya di situ contohnya ada kira-kira 14 kasarnya. Oke, tiap kantin fakultas ya. Jadi itu Tapi emang berarti semua fakultas sudah offline ya? Kalian udah riset belum? Sudah, karena mungkin belum semuanya, tapi bisa dilihat sendiri bahwa sudah banyak dari kantin fakultasnya sendiri itu udah banyak pengunjungnya gitu, walaupun kelasnya belum online, paling kelasnya belum offline, tapi mereka bakal melakukan pertemuan tuh di kantin fakultasnya masing-masing, kira-kira kayak gitu. Iya. Menurut kalian yang mahasiswa ke kampus itu buat apa? Praktikum atau kuliah? Karena kalau dari yang saya dapat infonya, di mana saya sendiri ada praktikum dan mata kuliah, tapi memang masih kebanyakan praktikum. Hal itu, tapi ada pula bisa juga seperti ada asistensi gitu, kira-kira di kantin fakultas, kira-kira kayak gitu Kak. Oke, buat mahasiswa baru apakah ada asistensi atau praktikum? Untuk mahasiswa baru kemungkinan besar ada,
ada kemungkinan ada praktikum, kalau nggak ada asistensi. Karena kita sebagai mahasiswa baru kan emang butuh bantuan ya, atau kasarnya butuh ya kasarnya bantuan. Kira-kira kayak gitu Kak. Terima kasih. Ya, soalnya mungkin perlu dipertimbangin lagi kali ya buat efektivitas dari penggunaan poster tersebut. Gue juga jujur belum tahu sih gimana cara ngukurnya bahwa sebuah poster itu bisa efektif atau enggak. Cuma kalau dari bayangan gue ya mahasiswa baru belum terlalu banyak buat ada kegiatan di kantin gitu. Kalaupun ada ya balik lagi nggak sebanyak itu gitu loh. Dan mereka juga belum praktikum, jadi apa namanya, hanya beberapa yang baru praktikum gitu. Kalaupun ada yang praktikum juga itu masih sedikit. Nah itu mungkin kalian bisa mencoba divalidasi lagi buat poster A2-nya, bisa memberikan sebuah gambaran yang lebih oke, tentunya bahwa ini tuh memang efektif poster tersebut kalau misalkan kita cetak buat ini gitu loh. Soalnya di pengeluaran online-nya nggak ada gitu. Kalau misalkan menurut kalian bahwa ini efektif, berarti harusnya di RAB online maupun hybrid ada dong, gitu kan? Karena kan itu hybrid itu kan buat acara kitanya, bukan publikasinya. Publikasi apa namanya tetap ada gitu, walaupun acara kita online ataupun hybrid gitu kan. Nah itu mungkin bisa dijadiin pertimbangan juga buat poster A2-nya. Terus selanjutnya buat divisi humas, pet promote 100.000 itu buat siapa ya? Oke, Maksudnya saya siapa? Siapa yang pet promote tersebut? Oke, paid promo 100.000 yaitu kita apa namanya, menghubungi kayak semacam Instagram, kayak event dan lain-lain, dan ada juga kasar draft anak UI dan dunia UI, kira-kira kayak gitu Kak, untuk promosi di tempat-tempat seperti itu kira-kira. Oke, ya mungkin itu bisa di breakdown lagi ya, karena di sini cuma buat 2 buah gitu. Mungkin bisa diperjelas lagi, soalnya ya balik lagi pet promote setahu gue mungkin nggak nyampe 50.000, koreksi gue ya gitu. Jadi pas di sini 100.000 tuh pertama siapa influencernya atau OA tersebut gitu, dan cuma 2 itu agak bingung juga gue apakah balik lagi bisa efektif atau enggak buat publikasinya ya gitu. Tadi aja yang disebut lebih dari 2 kan, gimana? Iya, mungkin saya mau menambahkan ya, kalau untuk publikasi dari info yang saya tahu di apa namanya, dunia UI aja tuh kira-kira paling murahnya memang 100.000 ya, dan paling mahalnya ada 200.000, kira-kira kayak gitu Kak. Kalau untuk draft UI saya memang belum dapat info secara detailnya, tapi kira-kira segitu juga. Terima kasih. Draft nih, kalaupun draft UI bayar mah diakalin aja nggak sih? Misal dari yang pengen cari kerjaan untuk yang tahu kerjaan, terus ada nggak sih lala kalian yang buat sendiri gitu, terus di komennya juga kalian yang buat sendiri. Ada nih kemarin gue bisa lihat ada BWB gini segala macem, gue nggak tahu itu apa, cek aja gitu. Jadi kayak dibuat senatural mungkin, kalaupun bayar ya bisa jadi nggak bayar kan, bisa jadi emang bener-bener sebuah sandiwara di sana gitu, bisa diakalin gitu. Kecuali mungkin gue belum lihat di duniawi seperti apa, tapi kalau konsepnya sama kayak draft UI ya bisa diakalin gitu kan. UI Confess, UI Fest gitu, itu juga tuh bisa juga diramein. Ya itu pinter-pinter kalian lah supaya bisa ini ya tersebar infonya gitu. Terus ini apa nih? Poster. Iya, tambahan buat mungkin berarti dari divisi desain ya. Dari divisi desain di sini mungkin di PPT selanjutnya juga Kak bisa ditampilin konsep yang kalian bawa. Konsep yang kalian bawa, terus mungkin ornamen-ornamennya, color paletnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi ada gambaran juga buat audiens kayak gimana desain yang kalian bawa gitu. Mungkin bisa aja kan ada masukan dari penguji atau audiens yang lainnya gitu kan. Oh di sini kan belum lihat nih gambarannya. Terus buat desain juga kalian udah buat desainnya belum sekarang? Izin menjawab Kak, untuk desainnya sendiri emang penulisannya belum ada, tapi kalau misalkan kayak color palette, font sama logo sendiri itu udah ada, dan sebenarnya kita udah pengen ngerancang kayak gimana penuansaannya. Jadi sebenarnya kita tema tahun ini tuh galaksi, karena di logonya juga kita udah sangkut pautin dengan tema galaksinya itu sendiri gitu Kak.
Oke, bagus. Ya, ya mungkin tanggapan gue itu yang tadi ditampilin di PPT-nya kayak gimana, mungkin bisa ada masukan tambahan. Terus ya tambahan masukan lainnya dari gue adalah kalau bisa bahkan sesudah PRAUKK ini desain udah ada. Kenapa? Jadi setelah UKK selesai nanti, entah lulus atau tidak, ya semoga lulus kan, itu bisa langsung upload di Instagram kalian. Jadi publikasi kalian itu juga nggak perlu tunggu lama lagi setelah UKK gitu. Tadi kan kalian dari panitia seluruhannya overall bilang bahwa oh ya kita keduluan sama panitia lain, kita apa namanya telat buat publikasinya gitu. Ya salah satu solusinya kayak gitu. Jadi kalian setelah UKK H+1 kalau perlu atau H+1 minggu udah muncul nih apa coming soon akan datang bahwa ada nih magang bersertifikat magang bersertifikat di BEM UI gitu-gitu segala macam. Udah kan udah kayak gitu bisa naik di BEM UI. Wah, itu exposure-nya lebih besar lagi gitu. Jadi kalau misalkan alasannya keduluan sama kepanitiaan lain, ya kalian atasinya kayak gitu loh, dikonter dengan seperti itu gitu loh. Jadi start kalian dengan kepanitiaan lain bisa sama gitu. Kenapa gue bilang seperti itu? Jadi orang juga tahu dan nungguin, bukan tahu sesudah ikut gitu loh. Jadi misalkan acara running Agustus September gitu, kalian dari bulan Juni atau Juli ya udah keluar aja tuh teaser after movie atau sneak peek dari tahun lalu gitu-gitu segala macam kan. Jadi orang wah kapan nih Juni Agustus, ya udahlah Juli gue udah nggak, Agustus gue nggak ikut apa-apa, gue mau ikut BWB UI aja gitu karena itu jenjang karir ke BEM UI juga gitu. Nah itu guys buat mungkin salah satu mengakali dari keterlambatan orang tahu gitu kan. Makanya desain bahkan kalau misal itu setelah UKK kalau bisa terjadi sekedar coming soon atau apa gitu, jadi udah mulai hidup lagi nih gitu. Dan bisa publikasi di BEM UI. Terus ya nggak banyak sih. Terus satu lagi yang gue harap dari kalian ya PDD ini perbanyak juga belajar marketing karena balik lagi kalian bercucuar dari BEM UI gitu. Kalian gue mau tanamin satu konsep ke kalian bahwa tidak ada barang yang tidak laku, adanya barang yang salah dipasarkan gitu. Apalagi barang atau jasa atau kegiatan ini BWB ini tuh sangat valuable kan, sangat memberikan sebuah manfaat ke orang gitu kan. Berarti secara basically ya pasti laku dong, ya pasti maba-maba pengen ikut dong karir menuju BEM UI gitu kan, gitu loh. Tapi faktanya kalau misalkan berarti apa namanya nggak banyak, tidak ada peningkatan dari tahun lalu yang daftar, ya berarti memang bukan barangnya atau BWB-nya yang kurang gitu, tapi memang mungkin dari sisi marketingnya atau pemasarannya yang belum maksimal gitu. Makanya gue sangat menyarankan kalian buat belajar marketing sebagai contoh hal-hal simpel kayak BWB. Oh gini, misalkan coming soon BWB UI. Kalau misalkan tulisannya sejajar coming soon BWB UI itu biasa aja gitu. Bakal lebih baik kalau misalkan konsep F. Jadi coming soon terus baru di bawahnya BWB UI, bawahnya lagi 2022. Itu secara psikologis orang bacanya lebih enak gitu. Kayak misalkan I'm loving it dari McDonald gitu kan. I'm loving it kan nggak lurus kan tulisannya, tapi I'm loving it gitu kan. Nah itu salah satu trik marketing yang ada dan diterapkan oleh brand-brand besar gitu. Nah mungkin kalian juga bisa tuh ngulik dari situ. Jadi nggak cuma ilmu dari HPDD dan skill organisasi yang kalian dapat, tapi juga ada tambahan lainnya gitu dari marketing buat HPDD. Terus masih ada 4 menit ya, oke. Balik lagi sama lagi nih buat inovasinya. Gue suka sama inovasi humas berarti ya, humas dan pupdok. Gue pengen komenin ke kalian, ini menurut gue secara jobdesk nggak jauh beda, mungkin bisa dileburin atau gimana ya. Nah itu, tapi itu ini aja sih, karena gue lihat ya bahkan dari inovasi divisi aja sama gitu kan. Nah tapi balik ke inovasi divisi kalian, gue suka nih kerjasama sama Adkesma, dan jawaban kalian pun tadi cukup valid ya. Iya karena Adkesma megang data, megang grup maba, dan itu bisa dimaksimalkan gitu. Jadi inovasinya jelas, mungkin tahun lalu belum mengarah ke sana, terus sekarang udah ada
ide baru nih biar lebih marketingnya lebih luas lagi gitu kan, banyak orang yang lebih tahu. Dan dari Atesma tersebut, terus juga sama mungkin tiap jurusan atau fakultas untuk mengirimkan informasi. Jadi kalau dari pengalaman gue ya, lu bawa namanya BEM UI, jangan BWB. Kita mau ada publikasi nih dari BEM UI gitu ke fakultas atau jurusan atau himpunan gitu ya nih, tapi yang kita kasih BWB gitu, bukan bukan BEM UI secara general gitu. Jadi mungkin itu bisa lebih mudah buat komunikasi dari fakultas atau himpunannya gitu. Oh, ini dari BEM UI nih, berarti mungkin bisa lebih diterima gitu loh. Jangan dari BWB-nya. BWB mungkin orang balik lagi nggak terlalu tahu gitu. Tapi kalau dari BEM UI mau coba publikasi, gitu, boleh nggak gitu ke humas fakultas atau himpunannya. Terus contingency plan-nya juga menurut gue cukup ya, kinerja staff, terus permasalahan media partner, terus adanya miskom. Nah ini adanya miskom menurut gue tiap divisi ada sih gitu. Gue jadi bingung kenapa divisi ini ada tapi divisi lain nggak ada gitu. Mungkin bisa dielaborasikan lagi. Terus 1 menit. Nah, dari Pupdok juga ini rencana kemungkinan lainnya atau contingency plan-nya juga udah cukup oke sih, sangat relate dengan kejadian-kejadian yang sering ada di kepanitiaan atau organisasi ya. Udah cukup oke. Terus ya mungkin dari desain. Nah, divisi balik lagi nih, inovasi nih, menyukseskan tutorial Instagram, event dan per-event gitu sampai selesai. Menurut gua tahun lalu juga pasti gitu. Tapi makanya inovasi tersebut cukup dipertanyakan gitu, karena tahun lalu ya pasti kayak gitu juga nggak sih, mungkin harusnya ada tambahan kata-kata atau mungkin bisa lebih terukur lagi atau bagaimana gitu, biar lebih terarah gitu dari inovasinya dan memang benar-benar baru. Nah, pengadaan profil BWB itu baru inovasi, itu baru mungkin yang dirasa tahun lalu nggak ada, tahun ini ada, dan mungkin bisa jadi hal yang menarik buat audiensnya gitu, nggak cuma mahasiswa baru tapi juga mahasiswa yang udah di kampus duluan. Sama buat SWOT nggak beda jauh, kalau bisa kelebihannya itu menjawab kekurangannya, dan supaya lebih menjual dari divisi atau diri kalian sendiri itu kelebihannya lebih banyak ya. Terus ya sama sih, desain juga ini relatable banget ya buat masalah-masalahnya yang kemungkinan bakal terjadi, kemampuan staff, terus juga permintaan desain yang mendadak, wah itu hari-hari lah gitu, dan pencegahan sama represifnya juga udah oke. Udah pas banget, mungkin itu aja dari gue. Thank you buat PDD, semangat terus, dan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Kak Arif atas pertanyaan, masukan, dan sarannya. Selanjutnya mungkin saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada tim dari HPDD untuk ngambil makan buat sahur dulu. Waktunya 5 menit, jadi nanti pas sudah ada makanannya nggak apa-apa, langsung sambil makan aja. Ya, silakan 5 menit dari sekarang.
Baik, kita akan lanjut. Nggak apa-apa ya teman-teman dari HPDD sambil makan aja. Kita akan lanjut sesi bidding berikut, yaitu dari Joheru. Apakah Joheru sudah siap? Halo, sudah Muhammad. Ya, baik. 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, makasih buat teman-teman yang masih bertahan sampai sekarang, dan terima kasih buat Korbit HPDD beserta PJ-nya. Oke, gue mau singkat aja deh, gak usah perlu lama-lama. Sebenarnya di sini gue mau nanya sedikit-sedikit, tapi kalian pada makan ya? Bisa nggak? Nggak apa-apa Kak, bisa. Bisa ya, oke. Oke. Gue mau nanya terkait ini sih, masalah buat yang staff. Kira-kira dari kalian staffnya terlalu dikit apa cukup? Kalau secara keseluruhan dan secara apa sih namanya publikasi tonton sebelumnya, menurut saya sih sudah cukup. Mungkin yang kurang ada di bagian pubdoc, di mana makanya ditambah 1 staff, kira-kira kayak gitu. Oke. Ya, soalnya tadi kan dari PSDM kemungkinan besar bakal minta BWB birthday untuk dibikin desain ya. Jadi mungkin dari kalian butuh, mungkin ya dari saran gue coba pertimbangin lagi buat masalah staff buat desain, karena banyak kemungkinan yang bakal desain juga, dan kalian juga kemungkinan besar dari humas ada juga buat masalah yang desain-desain itu buat penuansaan ya. Mungkin dari adanya staff tambahan itu mempermudah kinerja dari kalian sebagai korbit dan penanggung jawab juga. Terus masalah selanjutnya terkait masalah masalah survei. Ini buat masalah apa ya? Oh, ini. Mekanisme survei dibuat parameter keberhasilannya. Buat kepuasan di sini ada tulisannya minimal 60% peserta BWB-UI 2022 yang mengisi survei menyukai desain yang dibuat secara umum di akun media sosial BWB-UI. Nah, di sini mungkin ya, menurut gue coba saran gue pribadi sebagai pengguna sosial media gitu kan, dimana kalau misalnya buat survei itu kayak coba deh gambar kira-kira survei itu kayak gimana, kalian ada gak gambaran kayak gimana tuh buat masalah kepuasan? Mungkin saya minta jawab, di mana kepuasan sendiri kita dari kepuasan desain ini kita ambil dari survei peserta dan maaf Kak, peserta BWB tahun lalu, di mana dari situ kita baru bisa menentukan apakah mereka puas atau enggak, kayak gitu kira-kira. Berarti kurang lebih pas di akhir acara kalian membuat survei ya buat tingkat kepuasan desain yang di bawah tahun ini ya, gitu ya? Iya, dari benar, peserta Kak. ya. Oke. Saran gue menurut gue pribadi nih, buat masalah survei, buat masalah kepuasan desain, menurut gue kayak lebih enak kalau misalnya dilihatnya dalam bentuk likes atau repost atau followers yang meningkat deh, karena gue pribadi kalau misalnya buat masalah sosial media ya,
jika tertarik dengan sesuatu hal yang berbau desain gitu di media sosial gitu kan, kemungkinan besar dari likes-nya bisa dilihat ya, oh ternyata likes-nya tuh termasuk bilang cukup besar gitu, karena emang desainnya bagus dan mungkin atau informasinya bagus gitu kan. Atau juga dari repost gitu, dari peserta-peserta yang ternyata banyak repostnya juga gitu. Itu menurut gue pribadi sih sebagai pengguna sosial media. Cuman boleh dipertimbangin lagi buat kalian, apakah dari survei itu menggambarkan bahwa kepuasan dari desain yang kalian buat itu cukup gitu. Oke, buat selanjutnya buat bagian divisi humas. Nah, humas dari humas sendiri ada nggak RSPO-nya buat masalah humas alurnya? Gue kedengeran kan ya? Kalau untuk Mas sendiri belum ada sih Kak untuk SPO-nya. Oke. Ya, soalnya di sini tertulis bahwa kalian memastikan bahwa peserta telah mengetahui informasi yang akan kalian berikan gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya dari humas sendiri ada SPO-nya, mempermudah juga gimana sih cara buat memastikan dari informasi yang bakal kalian berikan itu sesuai dengan pesertanya itu juga paham gitu kan. Apakah dari kurang menjadi semakin meminimalisir ada kesalahan informasi gitu kan, atau dari kalian sebagai humas kerjasama dengan mentor yang dimana buat memastikan bahwa informasi itu dapat diterima oleh peserta dengan baik gitu kan. Kemudian buat masalah staff nih, buat staff ini kalian ada nggak plottingan buat grand closing, grand launching, pre-event dan lain-lain? Izin menjawab Kak, untuk itu ada sih Kak, untuk biar aware gitu peserta maupun IKM aktif dari 2022 maupun Oke. Berarti dari staffnya itu sebagai narah hubung atau sebagai apa? Di GL, di GC dan pre-event? kalau misalkan staffnya sendiri itu mungkin bisa ditaruh di narahubung, tapi kalau untuk narahubung sendiri kayaknya harus konfirmasi dulu sama humas gitu Kak. Iya, ini humas kan? Kebetulan ya Ya oke, silakan. siap. Lagi makan ya humas ya. Untuk pembagian kerja itu emang dibagi sih Kak, pasca hari H sama ada hari H gitu. Nanti untuk apa? Jadi tapi udah ada pembagiannya gitu kan, antar staffnya, staff 1 ngapain, staff 2 ngurus apa, itu staff 3 dan saya sebagai PJ juga ada bagiannya gitu loh Pak. Oke. Ya takutnya nanti dari humas kalian bikin PJ nih dari GL, dari GC dan pre-event itu, tapi sedangkan buat masalah seandainya dengan dari GL kan ada kemungkinan juga buat naruh hubung, apakah grand launching ini gitu kan menghubungi siapa gitu kan, mungkin dari kalian boleh plottingan masalah staffnya itu jadikan naruh hubung, atau dari ya staffnya lah buat masalah naruh hubung masalah terkait GL dan masalah terkait GC dan pre-event gitu kan. Itu saran dari gue aja sih. Terus buat masalah publikasi, rencananya dari publikasi ada alur tersendiri nggak? Alur request kontennya gitu ya Kak? Iya. Rencananya sih kita mau apa ya, nyebar di form gitu Kak. Jadi kalau ada yang mau request upload konten 7 hari sebelumnya, kalau nggak 7 atau 5 hari sebelumnya itu batas maksimal requestnya itu bisa lewat form yang ntar kita buat. Oke, berarti kemungkinan besar berarti kalau gitu emailnya bakal dipegang oleh setiap staff dari Putdok dong? Atau kalian sebagai WPJ yang melaporin untuk ada publikasi terbaru dan segala macam?
Iya, itu nanti saya bantu juga, di mana kita memang HPDD bakal ada email letter sendiri. Di situ berisi di mana bakal ada spreadsheet dengan desain HPDD tracker kasarnya, di mana ada list lengkap dan request desain terbaru, kira-kira kayak gitu. Oh, berarti dari formnya dibuat ke spreadsheet, terus dan spreadsheetnya diakses oleh semua HPDD, functioners HPDD ya, Iya, kurang lebih benar, gitu kan. benar ya. Oke, bagus, masuk salah satu solusi yang bagus. Terus itu buat masalah buat media sosial nih. Kalian ada buat kepikiran buat megang media sosial TikTok nggak? Jujur itu memang salah satu hal yang menarik ya, tapi mungkin untuk tahun ini sepertinya belum masuk ke dalam inovasi kali ini, karena memang bisa dilihat TikTok perlu banyak tambahan kajian gitu untuk mengenai bagaimana algoritmnya dan lain-lain. Kira-kira dari gitu, Kak. Kalau bisa aja mungkin kalau dipaksakan untuk tahun ini kurang efisien saja gitu, Kak, kira-kira. Oke, ya gue soalnya gue pikir karena di TikTok kan engagementnya kan tinggi banget kayak buat TikTok. Apakah di situ bisa menambah peserta yang mendaftar untuk BWB-UI gitu kan? Kalau misalnya itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian dan kalian bilang kalau misalnya tahun ini belum mampu untuk engagement TikTok, ya udah boleh dipikirkan lagi untuk masalah TikTok. Terus juga buat masalah dokum. Ini dari dokum berarti kira-kira udah ada plan buat masalah hybrid ya? Iya, udah ada hybrid. Maaf. Udah ada contingency plan untuk hybrid gitu, Kak. Makanya kita menambahkan 1 staff lagi. Oke. Terus buat masalah staff itu juga ada backup kan berarti dari antara staff yang lain, ya staff yang satu dan staff yang satunya lagi gitu. Atau kalian belum ada kepikiran buat nge-backup gitu? Udah ada pikiran nge-backup di mana memang sudah masuk ke contingency plan-nya, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, yang buat masalah contingency plan, yang buat masalah koneksi yang nggak stabil, mungkin salah satu solusi dari gua itu misalnya nih pengadaannya ada lewat aplikasi Zoom. Nah itu kalian coba dibuat aja apabila ada kendala koneksi dari staff untuk dokumentasi dibuat jadi live YouTube aja atau enggak direcord secara cloud gitu. Karena kalau di live YouTube juga kemungkinan bisa di save gitu kapanpun. Jadi mempermudah kalian juga buat dokumentasi recordan gitu kan. Itu dari gue sih buat masukan. Terus juga kalian ada ini nggak buat kalau ukur peningkatan akun Instagram atau sosial media gitu. Jadi kalau misalnya tahun ini akan bertambah akun sosial media berapa gitu. Akun sosial media berapa? Instagram followers seberapa gitu, ada nggak? Ada, Kak. Instagram sendiri tahun ini kita targetnya nambah 450. 450 followers. Iya. Itu dari yang diharapkan dari peserta BWB yang mengikuti tahun ini ya, gitu ya? Iya, Kak. Oke deh, sejauh ini cukup sih dari gue. Oke, cukup dari gue, pertanyaannya itu aja, dan ya makasih lagi atas jawabannya yang cukup memuaskan menurut gue, dan tetap semangat buat HPDD. Semoga pas acara dan sebelum hari acara kalian dipermudah lah ya, nggak ada yang mendadak bikin desain dan teratur segala macam. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke moderator. Ya, terima kasih Juero atas masukan dan sarannya. Selanjutnya kita akan masuk karena Kak Arin juga sudah bergabung, mungkin langsung ke Kak Arin, tapi Kak Arin juga bakal ngebidding yang presentasi tadi ya dari operasional dan juga internal. Kak Arin, apakah sudah siap? Sudah. Ya baik, untuk Kak Arin dipersilakan ya Kak. Ini suara aku jelas gak? Atau putus-putus? Jelas, Kak. Jelas Kak. Jelas ya? Oke. Maaf teman-teman, tadi aku benar-benar nggak bisa join sama sekali karena ini wifi-nya juga agak nggak benar. Tapi sekarang semoga udah lancar. Oke, kalau gitu
Ini buat HPDD terlebih dahulu ya. Makasih banyak sebelumnya atas presentasinya. Mungkin aku mau memastikan yang pikiran pertamaku yang pertama kali keluar ketika melihat HPDD gitu. Di sini kan dibagi menjadi 3 divisi, tapi setelah aku tinjau kembali sebenarnya 3 divisi ini kurang lebih memiliki fungsi yang sama dan cenderung besar potensinya untuk overlap gitu. Boleh nggak kasih aku mungkin 2 skenario overlap itu dan gimana cara ngatesinnya? Mohon maaf Kak, mungkin aku mau tanya, untuk skenario overlap itu apakah kalau terjadi worst case atau inovasi selanjutnya kira-kira? Overlap antara job desk-nya aja, jadi misalnya antara divisi apa dengan divisi apa, mengerjakan hal yang apa gitu. Oh, oke. HPDD sendiri mungkin kalau bisa dilihat emang secara job desk berbeda, tapi secara kasarnya ada bagian di mana senadanya dan kita emang bakal nge-backup satu sama lain untuk memaksimalkan acara BWB ini. Dan untuk overlap-nya salah satunya tadi yang Pupdok dengan Humas bekerja sama untuk menghubungi Adkesmas setiap BEM Fakultas untuk publikasi BWB 2022, kira-kira kayak gitu, Pak. Nah, berarti kalau kayak gitu udah fix pasti bakal ada pembagian yang jelas kan kalau antara siapa aja fakultas-fakultasnya ya. Nah, kalau misalnya yang megang sosial media itu Pupdok. Iya, Pupdok dan Humas untuk ya kira-kira kayak gitu. Pupdok dan Humas. Berarti mereka semua sama-sama megang sosial media, tapi Pupdok itu megang sosial medianya untuk publikasi postingan-postingan, sedangkan kalau Humas megang sosial media untuk bales-balesin ya berarti, bales-balesin komen, DM gitu ya? Iya, benar Kak. Oke, narahubung tetap dari Humas ya berarti? Iya. Oke, itu fundamental untuk teman-teman tentukan dari sekarang, karena takutnya nanti akan ada overlap ke depannya. Buat teman-teman dari desain, udah sempat bikin template untuk atau guideline untuk desainnya belum? Izin menjawab Kak, untuk pertanyaannya sebenarnya tadi hampir sama video sebelumnya. Kita sebenarnya belum bikin guideline dan template desainnya kayak gimana, tapi untuk color palette, font dan logo itu udah ada. Gitu. Oh ya udah, nanti pas UKK dimasukin ke slides ya. Kalau misalnya sekalian beberapa contoh template juga boleh. Oke. Buat Humas rencana Medpar dari mana aja? Kalau dari Medpar sih kepikirannya ini sih Kak, radio kampus yang FPC UI, sama FPC. kalau ya sama FPC sama mungkin bakal cari-cari lagi di tiap fakultas ada nggak ya kayak media semacam publikasi kayak Suma mungkin ya, kan ada Suma juga kan bisa mungkin ya. Sama itu sih Kak untuk publikasi kayak radio-radio mungkin di fakultas gitu. Buat bakal dicari-cari lagi info gitu semacam, ada nggak sih kayak peluang kita untuk menyebarkan melalui fakultas gitu? Kalau radio oke. Kalau berita mungkin harus lebih lebih teliti lagi aja nanti siapanya nanti yang mau bekerja sama. Karena mungkin nggak semua media kanal berita yang ada di UI bahkan itu bisa memberikan itu sih kayaknya. Kayaknya kalau Suma nggak mau ngeliput ini. Cuman aku juga kurang tahu ya. Nanti coba dipastiin lagi aja. Paling tadi sih sarannya mirip-mirip sama yang di sesi bendahara, karena mereka sempat ada mau posting ke misalnya kayak UI Story, Dunia UI, terus kan ada UI Story, adalah UI-UI yang buat maba-maba mengejar motivasinya gitu di Instagram, itu boleh banget kalian coba hubungin. Biasanya atau nggak langsung state aja kayak gimana caranya biar di post tapi nggak usah bayar gitu. Jadi kayak Medpar biasa. Mungkin nanti mereka bakal ada syarat untuk follow minimal berapa orang gitu. Nanti tinggal dari panitianya aja diwajibkan untuk follow. Sama draft anak UI sih paling itu kayaknya lumayan efektif juga dipakai. Karena di sini kalian nge-state untuk
weakness-nya salah satunya kan kekurangan untuk mengenali Medpar ya. Jadi nanti coba aja di search, sebenarnya lumayan banyak di Instagram buat yang kayak gitu. Atau bahkan kalau misalnya kalian pengen di bisa nggak ya masuk enggak deh, nggak bisa masuk ke Humas UI atau Jurnal sepertinya. Oke, kalau gitu paling yang tadi yang bisa menggait maba-maba sama ini, sama PMB atau OKK gitu kali ya. Kan mereka tuh pasti anak-anak maba yang baru banget masuk kayaknya masih akan singgah ngeliatin info-info di PMB atau OKK gitu. Nanti bisa kali kalau misalnya kalian mau coba hubungin, kalau misalnya butuh kontaknya bisa kabarin aku juga. Oke. Aku mau tanya eval keseluruhan secara tahun lalu terkait branding BWB itu gimana? Oke, aku mau menjawab. Di mana jujur untuk publikasi tahun lalu aku bisa bilang tidak maksimal ya, karena bisa dilihat dari survei-survei di mana aku juga mengambil survei dari beberapa anak dan bisa dibilang mereka tidak sepenuhnya tahu mengenai BWB UI 2021. Mungkin karena ada hal pertama yaitu mereka memang tidak menyertakan singgungan bahwa ini tuh magang untuk BEM UI, kira-kira kayak gitu. Karena emang kata-kata magang untuk BEM UI mungkin cuman minor, tapi hal itu malah yang krusial, kira-kira kayak gitu. Dan BWB tahun lalu juga dari copywriting yang di-share ke grup-grup itu menurut saya kurang kurang konkret dan jelas untuk menjabarkan apa itu BWB, kira-kira kayak gitu. Oke. Berarti kayak kurang ketika orang baca postingannya atau baca broadcast-annya masih nggak tahu gitu ya BWB itu apa dan harus ngapain. Oke, Iya benar, nanti Kak. bisa dibikin draft-nya mungkin kalau misalnya dari teman-teman udah ada skrip yang lebih konkretnya. Paling malah ini aku ngerasanya lumayan kontradiksi. Kalau misalnya aku sebagai fungsionaris BEM, nah ini sih mungkin ya karena aku sebagai fungsionaris BEM dan lumayan deket sama PSDM tahun lalu, aku ngerasa BWB tahun lalu itu brandingnya lumayan rame dan lumayan sering masuk ke Instagram aku gitu. Jadi kayak TikTok-TikToknya, kayak penuansaan peracaranya itu banyak banget yang masuk dan jujur rame-rame gitu bisa menggait perhatian dalam sesuai gitu dengan tren yang anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, tapi itu kayaknya kembali lagi sepertinya itu karena aku dekat sama PSDM di tahun lalu dan juga karena aku fungsionaris BEM gitu kan. Sedangkan mungkin untuk maba yang masih belum punya kenalan di UI sebanyak itu dan juga untuk teman-teman fakultas lain mungkin pandangannya berbeda. Tapi mungkin yang bisa aku sarankan ke depannya dari yang di sini, yang tim BWB dan juga merangkap jadi staf PSDM siapa? Saya. Oke, Rudi. Selain Rudi, ada lagi? Saya, Kak. Oke, nggak kebaca. Ini Raffi atau Vito? Itu Vito, Kak. Oh, Vito. Oke. Iya. Vito sama Rudi ya? Vito sama Rudi. Kan kita punya grup ini ya, punya grup besar. Nah, biasanya grup besar BEM UI 2022 kan Dharma juga ini kan, Dharma juga DKV. Iya. Biasanya dari grup besar BEM UI 2022 itu teman-teman bisa banget ngeflorin semua penuansaan. Jadi yang ngepost itu nggak cuma teman-teman BWB aja, tapi nanti semua fungsionaris BEM itu ngepost ikutan semuanya gitu. Dan biasanya justru orang-orang yang ngepost dari luar BWB juga bisa mendatangkan anak-anak maba yang sesuai gitulah sama followers mereka gitu. Jadi nanti bisa dimanfaatkan teman-teman dari BEM UI-nya juga. Oke. Aku mungkin mau ngetes sedikit sama PJ Humasnya. Di sini kan kalian nge-state salah satu job description-nya ini ya, memberikan informasi mengenai biro atau departemen yang ada di BEM UI 2022.
Coba PJ Humasnya aku mau tanya, kira-kira kalau ada maba yang nanya, Kak, bedanya DKV sama multimedia apa ya? Mana nih PJ? Oh, Rudi. Boleh Rudi dijawab? Kalau setahu saya Kak, kalau DKV itu lebih ke mungkin desain gitu ya Kak, untuk seluruh fungsionaris BEM yang memerlukan desain DKV gitu. Kalau Mulmed itu sepengetahuan saya tuh mereka yang mengurus itunya Kak, web dari BEM UI gitu. Web dari BEM UI. Oke, ada lagi nggak yang dilakukan multimedia? Lakukan Mulmed? Paling saya cuma itu Kak. Oh, yaudah nanti coba research lagi. Pasti lumayan banyak maba yang masih masih bingung antara DKV atau Mulmed karena mereka secara pilihan kata itu kayak menggambarkan job desk yang mirip, tapi secara rincian kerjanya juga cukup berbeda. Nanti coba kan di Instagram BEM UI juga waktu oprek staff kemarin ada deskripsi-deskripsi ya. Kayaknya Dita atau JP atau AB juga harusnya nyimpen deskripsinya, nanti coba dipelajarin dari situ dulu buat yang pertama. Gitu. Pasti nanti juga teman-teman banyak yang nanya kayak apa bedanya kastrat sama akprop, mendingan aku masuk mana, kalau aku suka kerja ABC, mendingan aku masuk ke yang mana nih Kak, gitu kan kalian untuk menjawab pertanyaan konsultasi semacam itu perlu mengenali juga, gitu. Oke deh, kalau gitu nanti pas UKK aku coba cek-cek lagi pengetahuan Birdep-nya. Sama ini mungkin aku sedikit remind terkait SPO. SPO baik itu pengajuan desain, baik itu misalnya permintaan live Instagram di BWB UI, atau SPO apapun, itu tolong dilengkapi sebelum UKK, jadi nanti pas UKK jelas gitu mana aja divisi-divisi yang butuh SPO dan butuh disosialisasiin. Gitu. Ini kan kalau misalnya membuat SOP desain nih di PPT Divisi Desain, nanti bisa banget dibikin sekalian tadi template-nya. Membuat SPO Group juga ada di Humas, terus di Pupruk juga ada SPO perihal batas waktu pengumpulan konten. Rencananya untuk pengumpulan konten ini Hamin berapa? Pupruk? Izin bertanya Kak. Ini maksudnya untuk pas untuk di publikasinya gitu ya? Di sini yang di contingency plan, pengumpulan konten yang mendadak oleh divisi lain. Di sini kan ada pencegahannya membuat SPO. Dari Pupruk mungkin? 7 atau 5 hari sebelumnya, Kak. 3 atau 5 hari. Nah, yang kayak gitu 7 atau 5 hari. Oke. Yang kayak gitu nanti dirinci ya. Kalau misalnya udah dibikin dokumen SPO-nya juga lebih baik lagi. Jadi nanti ketika kalian udah misalnya setelah UKK langsung dinyatakan lulus, itu teman-teman bisa langsung running dan bisa langsung fiksasi rencana untuk oprek staffnya seperti apa, terus nanti setelah ada staff bisa langsung sosialisasi dari SPO-nya, gitu. Oke sih, dari aku untuk HPDD itu aja. Nanti ke depannya mungkin akan banyak divisi-divisi yang punya job desk yang mirip-mirip, jadi penting juga peranan Korbit HPDD nanti ke depannya buat merekonsiliasi itu semua. Semangat menciptakan branding BWB yang bisa catchy di anak maba. Nanti jangan lupa kalau butuh bantuan apapun, misalnya ngehubungin stakeholder, atau posting-posting, sharing-sharing info BWB, kabarin aja ke anak-anak BEM UI. Oke, semangat. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Ini aku lanjut ke logistik dulu, gimana Rahmat?
Ya, boleh Kak, lanjut ke logistik sama internal aja. Oke, teman-teman operasional dan logistik masih ada kan? Oke, masih ada ini. Oke, selamat malam teman-teman dari Opres Logistik. Berhubung di sini ada potensi, oke, ke toilet sebentar. Berhubung di sini ada potensi untuk hybrid, aku nggak tahu tadi udah ditanyain atau belum, tapi ada yang sempat concern terkait jumlah staff yang hanya 3 orang kah? Ada Kak. Oke, terus gimana keputusannya? Ya, memang tadi kan kata Kak Luna harus dipertimbangin lagi. Mungkin dari kita emang bakal dipertimbangin lagi sih Kak, karena hybrid takutnya juga keteteran nanti pas hybridnya. Memang sebetulnya pas awal penentuan jumlah staff itu masih agak ragu gitu sih Kak. Takutnya emang kita kebanyakan juga dan takutnya kedikitan. Makanya kita ngambil 3 staff itu Kak. 3 staff tuh sebenarnya oke kalau untuk skema online. Jadi tadi aku pikir di Prepropnya bakal ada skema online dan hybrid, tapi kayaknya ini cuma 1 aja. Jadi bebas ke depannya kalian mau langsung state 5 misalnya atau 6, kayak misalnya teman-teman dari mentoring dan juga dari apresiasi kalau nggak salah 6 juga, atau teman-teman mau bikin skema 2 gitu, online 3, hybrid 5 sampai 6. Karena pasti logistik itu lumayan, apalagi kalau ada hybrid, itu akan lumayan keteteran, jangan sampai keteteran sih, maksudnya lumayan padat job desk-nya pada saat pelaksanaannya itu dilaksanakan secara offline, gitu. Selanjutnya, mau tanya terkait potensi venue mana aja yang akan digunakan untuk anak-anak BWB. Ya, buat potensi venue mungkin kalau dari aku sendiri ada 3 sih Kak. Dari yang pertama Makara, yang kedua Pusgiwa, dan yang ketiga mungkin Balairung gitu Kak. Makara Art Center. Ya. Makara Art Center tahu nggak bisa dipinjam, bisanya disewa? Iya tahu, cuman yang setahu aku kan bisa kerja sama gitu ya Kak, antara dari penyelenggaranya sama pihak Makaranya gitu Kak, setahu aku. Tapi aku mengutamakan yang gratis sih maksudnya. Jadi mungkin aku bisa nyaranin balai sidang kalau misalnya teman-teman mau. Jadi saran aku itu bisa dari Aula Pusjiwa atau balai sidang. Kalau Balairung kayaknya terlalu luas sih untuk jumlah semuanya. Kira-kira berapa sih yang kalian terima? 3-4 orang per birdep kan ya? Iya Kak. 3-4 orang per birdep itu untuk anak-anak BWB-nya. Berarti berapa tuh? Coba. Sekitar 60-an. Total panitia nanti perkiraan ada berapa? Mungkin bisa dibantu dijawab Arika atau Fatur, total panitia BWB nanti perkiraan. Izin menjawab Kak, kurang lebih total panitia itu ada 55-an. Nah, kalau buat peserta staf magangnya itu kita misalkan setiap biro departemen ada 4 orang, berarti ada 64 anak peserta magang sih Kak. Oke, Tapi 60. kalau buat acara hybridnya kita nggak semua panitia itu wajib datang gitu Kak. Jadi yang benar-benar emang harusnya kerja secara hybrid aja gitu Kak. Oke, berarti kurang lebih dalam 1 hari mungkin yang datang sekitar 80-100 orang lah ya, katakanlah. Iya Kak, maksimalnya 100 deh. Maksimal 100. Oke, kalau maksimal 100 masih aman banget buat pakai Aula Pusgiwa. Buat pakai Aula Pusgiwa itu, jadi mungkin aku sekalian ngabarin kali ya, Aula Pusgiwa itu salah satu venue yang paling mudah untuk dilakukan kegiatan, terutama atas nama BEM UI. Karena Aula Pusgiwa, koordinasinya itu langsung ke Dirmawa. Dan langsung ke Dirmawa sehingga aku maupun Bayu itu bisa langsung tektokan gitulah istilahnya sama orang-orang dari Dirmawa. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai Balairung atau balai sidang, itu mungkin perlu diperhatikan terkait perizinan yang mungkin akan jauh lebih lama
konfirmasinya dan juga jauh lebih lama untuk waktu pengajuannya. Karena untuk balai sidang dan juga balai irung itu ada di bawah DOPF gitu. Jadi nanti perlu dilihat lagi plottingannya venue apa dimiliki siapa gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cek-cek lagi. Tapi kalau aku menyarankan mungkin antara Aula Puskiwa atau balai sidang aja. Karena Makara Art Center meskipun kerjasama itu tuh masih ada uang yang harus dikeluarin juga dan cukup banyak. Gitu. Selanjutnya, kalau hybrid kan kalian bakal butuh proyektor. Kalian tahu nggak BEM UI punya proyektor atau enggak? Waktu itu aku pernah nanya ke Stari, ke BEM, ke Kak Uca kalau nggak salah. Kalau proyektor itu BEM UI nggak nyediain, Kak. Buat BEM UI itu nyediainnya hanya mic-nya doang, Kak. BEM UI nyediain mic-nya. Oke. Terus kira-kira kalian bakal butuh proyektor dari mana? Kalau proyektor sendiri paling kita mungkin dari panitia dulu kita cari, mungkin ada yang punya. Kalau emang benar-benar nggak punya, kita bakal nyewa sih, Kak, nyewa proyektornya. Oke, boleh ke panitia dulu. Nanti kalau nggak ada, ke aku aja ya. Aku punya proyektor. Tapi kayak itu punya pribadi, bukan punya BEM UI. Jadi nanti kalau misalnya emang butuh banget, boleh kabarin aku ada. Terus kalau misalnya aku lagi nggak bisa ngasih atau terlalu mendadak butuhnya, minta tolong aja ke penyedia ruangannya. Kalau di balai sidang biasanya itu udah include proyektor, tapi kalau di aula Puskiwa itu perlu dirinci lagi nanti apa aja butuhnya. Gitu. Baik, Kak. Oke. Dan di Puskiwa takutnya dipakai, jadi nanti jaga-jaga aja, hubungin aku nanti dari logistiknya kalau misalnya mau pinjam. Oke, selanjutnya mengenai beberapa hal di contingency plan, aku mau tanya terkait pengumpulan berkas yang mendadak ini, maksudnya berkas yang akan dipresentasikan sebagai materi ya? Iya. Oh, yang akan di-share screen maksudnya? Iya, benar. Oke. Mungkin nanti bisa diperjelas pengumpulan materi yang telat gitu. Karena kalau berkas kayak, apa nih, berkas pendaftaran kah atau berkas apa gitu. Nanti bisa disesuaikan lagi wording-nya. Terus sedikit masukan juga masih di contingency plan, kan ada panitia yang nggak bisa hadir di hari yang seharusnya dia hadir. Di sini kan preventifnya menyusun piket ya. Mungkin bisa ditambahin lagi, bisa mengadakan maksimal konfirmasi kehadiran itu hamin berapa gitu. Nanti misalnya mereka konfirmasi setelah itu adalah tanggung jawab mereka untuk mencari pengganti. Jadi nggak usah dari teman-teman logistik yang nyari-nyari, tapi itu tanggung jawab mereka ketika mereka sudah melanggar konfirmasi itu. Nanti bisa dirinci lagi di contingency plan. Oke, sama ini konsumsi tidak sesuai ini maksudnya tidak sesuai dalam segi jumlah atau dalam segi rasa atau gimana? Kalau yang di poin ketiga ya, kalau poin ketiga ya di contingency plan itu dari segi jumlah kayaknya. Sebentar aku cek dulu. Ya dari segi jumlah sih, Kak. Oke, dari segi jumlah ya, berarti itu bisa dipastiin dulu nanti ada berapa yang datang, sama mungkin pesan lebih. Jadi bisa aja dilebihin 5. Kalau misalnya nanti kelebihan pun ya udah kasih ke Mas Puskiwa aja. Paling soalnya kalau misalnya rasa kalian bakal pasti ngadain test food gitu nggak sih? Ya kan? Oke, nanti bakal ngadain test food. Jadi nggak ada yang nggak satisfy sama makanannya nanti. Mungkin nanti bisa hubungin juga tadi yang koneksi dari treasurer-nya kalau nggak salah yang ada kuliner, usaha kuliner. Oke sih, itu buat logistik. Jangan lupa perizinannya, jangan telat kalau request surat ke Kestari buat perizinannya. Follow up, ingat tanggal-tanggal penting dan jarak-jarak penting ketika kalian mau ngirim perizinan, maksimal banget. Hamin 2 minggu sampai hamin seminggu lah kalau misalnya mau peminjaman gitu. Dan kalau emang butuh yang mepet, boleh langsung kabarin aku aja biar aku bisa langsung kontak Pak Munir dari Birmawa. Oke, itu buat logistik. Aku langsung masuk aja nih ke teman-teman internal. Makasih banyak logistik atas konfirmasi dan jawabannya. Jangan lupa dilengkapi. Untuk internal dari PSDM dan juga evaluasi apresiasi, ini
PSDM itu kan baru ada di tahun lalu ya, baru ada di tahun lalu, terus kalian pertahankan lagi. Tapi selama menjalankan di tahun lalu dan yang sejauh kalian ketahui, apakah ada overlapping antara keduanya? Boleh, mungkin dari PSDM atau evaluasi, apresiasi. Izin jawab Kak, cuma sebelumnya mau nanya ini maksudnya overlapping dalam hal apa ya? Agak. Job desk. Oke, mungkin sebenarnya terkait job desk untuk tahun ini dan tahun lalu tuh kurang lebih sama. Cuma kalau misalkan tahun lalu itu yang saya tahu juga dari hasil TOTO sama koordinator PSDM tahun lalu tuh beberapa kegiatannya tuh bisa terbilang ada beberapa kegiatan yang mendadak, dan pada tahun ini kita bikin udah rancangannya dari awal untuk segala kegiatan di PSDM itu sendiri sih Kak. Kegiatan yang mendadak itu tapi agenda internal, kayak bonding, team build. Iya betul Kak, karena emang PSDM sendiri kan fokusannya di internal kepanitiaan BWB itu sendiri ya Kak. Oke. Berarti di sini istilahnya kalian membagi PSDM internal dan eksternal gitu ya. Yang satu lagi eval apresiasi ini buat mendampingi mentor ya ketika, jadi targetnya itu buat anak-anak BWB-nya, anak-anak si mahasiswa barunya ya. Tapi kalau dari PSDM itu buat organisasinya. Iya betul Kak, itu emang beda sasaran objeknya antara Evalpres dan PSDM. Evalpres selalu membersamai mentor ya berarti? Izin menjawab Kak, kalau untuk Eval Apres sendiri lebih ke pesertanya sih Kak. Kalau untuk ke mentornya paling kita mendampingi untuk untuk keperluan pengisian borang evaluasi begitu Kak. Oke. Karena di sini kan staffnya 6, jadi aku kira kalian akan saling tektokan sama mentor. Tapi kan kalian menyampaikannya pada saat sesi mentoring juga kan ya. Mungkin aku mau tanya teknik penyampaian yang kalian gunakan akan seperti apa? Mohon maaf Kak, teknik penyampaian apa ya Kak? Evaluasi dan apresiasi buat anak mabanya. Oke, kalau dari evaluasi dan apresiasi ini sebenarnya kita lebih ke arah untuk menyediakan tools-tools apresiasi dan evaluasi yang nantinya akan diisi oleh mentor, oleh peserta BWB juga gitu, yang nantinya akan diserahkan kepada peserta BWB dalam bentuk progress report dan juga rapor diri begitu. Selain itu kami juga membawakan inovasi untuk saat ini kami membawakan inovasi yaitu divisi Eval Apres ini akan hadir dalam minimal 1 kali sesi mentoring untuk memberikan apresiasi dan juga semangat motivasi. Nah, kalau rapor diri atau progress report itu kan berarti dalam bentuk dokumen ya setelah kalian mengkalibrasikan nilai-nilai dari mentor. Kalau yang teman-teman masuk ke sesi mentoring itu kan berarti akan ada mungkin semacam hal-hal yang disampaikan gitu. Kira-kira ada nggak kayak teknik atau metode apa gitu dalam menyampaikan yang kalian udah pikirin? Untuk saat ini kami dari Eval Apres memikirkan untuk memberikan video motivasi, dan selain itu kami juga ingin mengajak para peserta BWB ini untuk merefleksikan diri mereka gitu, untuk melihat seberapa jauh mereka telah berkontribusi untuk biro dan departemen tempat mereka magang seperti itu. Dan setelah mereka merefleksikan hal tersebut, kita akan mengajak mereka untuk mengapresiasi diri mereka sendiri karena sekecil apapun kontribusinya itu pasti berarti untuk biro dan departemen tersebut. Selain itu kita juga mengajak mereka untuk saling mengapresiasi teman-temannya. Oke. Kalau misalnya ada nih staf BWB yang kinerjanya kurang
bagus, ngilang, nggak ngerjain job desk-nya, pendekatan apa yang bakal kalian lakukan buat menegur itu? Oke, untuk saat ini kami belum memikirkannya lebih jauh, tapi mungkin kita bisa melalui personal chat untuk ngajak mereka ngobrol. Kalau memang dapat diselesaikan hanya melalui chat, berarti kita tidak lanjut ke langkah berikutnya. Tapi kalau misalnya emang masalahnya tidak dapat diselesaikan melalui chat, kita akan mengajak mereka untuk melalui Zoom mungkin seperti ini, Kak. Oke. Nanti jangan lupa ajak BPH-nya juga mungkin ya, karena mereka kan lumayan sering tektokan juga. Sama pernah dengar terkait sandwich teknik mungkin? Kalau dari aku sendiri kebetulan belum, Kak. Oke, jadi sandwich teknik ini bisa kamu jadikan pilihan ketika ingin menyampaikan evaluasi maupun apresiasi bagi bukan staff ya berarti, bagi maba yang lagi ikutan magang gitu. Jadi mungkin nanti bisa sambil di-search juga setelah ini, ketika menyampaikan evaluasi dan apresiasi itu seenggaknya ada 3 layer yang perlu disampaikan. Layer pertama itu bisa dimulai dengan apresiasi karena antusiasmenya, karena telah meluangkan waktunya mengikuti BWB dan lain sebagainya. Layer kedua itu bisa masuk di evaluasi, mungkin bisa langsung poin-poin apa aja sih yang sebenarnya harus diperbaiki dari mereka, tapi tidak lantas melupakan atau mengignore niat baik mereka dalam join BWB ini gitu. Jadi kayak aku tahu nih niat baik kamu tuh ada banget, kamu udah meluangkan waktu, tapi ada beberapa hal yang bisa dijadikan notes nih ke depannya. Mungkin bisa kamu bisa lebih komunikatif lagi, kamu bisa lebih A, B, C, D itu masukin evaluasinya di situ, dan layer ketiga atau yang terakhir itu ditutup lagi menggunakan apresiasi. Tadi sih apresiasinya mungkin bisa berupa afirmasi, bisa mengapresiasi apapun yang kemarin-kemarin sempat dilakukan dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak 3 layer itu bisa coba disampaikan dan dipelajari gimana cara penyampaiannya, disampaikan juga nanti ke staff supaya pada saat menyampaikan evaluasi dan apresiasi itu akan berkenan ketika diterima oleh teman-teman maba yang lagi belajar di sini gitu. Jangan sampai nanti anak-anak maba ketika dikasih eval mereka malah kayak aduh sakit hati, terus ya udah deh gak mau jadi anak BEM gitu. Jadi sebisa mungkin dicari lagi pendekatan-pendekatan yang paling pas, nggak cuma ada teknik sandwich doang, tapi ada lagi yang lainnya, jadi nanti bisa sambil dicari-cari lagi. Nanti mungkin pas UKK aku bakal coba minta untuk memperagakan, jadi bisa langsung dicek-cek teknik yang paling enak dari sekarang. Oke sih, kalau dari aku sepertinya itu aja buat internal, karena di sini juga seharusnya teman-teman kan ini salah satu program kerja PSDM ya. Di program kerja PSDM juga salah satunya yang sangat berorientasi pada internal, mungkin bisa dibantu juga internalisasi dari teman-teman BPH PSDM dan staf PSDM-nya. Aku berdoa yang terbaik aja buat teman-teman BWB UI 2022. Jangan lupa untuk notes-notes pada saat UKK, nanti akan di cross-check lagi satu-satu. Oke, setelah ini aku serahkan kembali ke Rahmat. Baik, terima kasih Kak Arin atas saran, masukan, dan juga pertanyaannya, yang juga menutup pelaksanaan bidding